Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Mulyana dari kelas TAN 1A Polbangtan Medan akan menjelaskan tentang rekayasa genetika pada tanaman jagung bete. Jagung merupakan sumber karbohidrat layaknya padi dan gandum yang mana saat ini menjadi makanan pokok khususnya masyarakat Indonesia. Lalu, jagung bete sendiri adalah jagung hasil rekayasa genetik yang telah disisipi gen dari bakteri Bacillus thuringiensis. Gen yang diambil dari bakteri tersebut adalah gen penyandi protein BT, yaitu delta endotoxin, yang dapat membunuh larva hama Lepidoptera. Hama tersebut dapat mengurangi hasil panen jagung hingga 30%. Protein toksik BT mampu berikatan pada dinding usus dan menyebabkan hama berhenti makan. Selanjutnya, toksin menyebabkan dinding usus pecah dan bakteri usus berpindah ke rongga tubuh dan berkembang biak dalam darah. Akibatnya, hama Lepidoptera akan mati karena keracunan darah. DNA jagung direkombinan dengan mencampurkan gen Bacillus sehingga menghasilkan tanaman tahan hama. Apa sih akibat jika hama atau serangga memakan tanaman bete itu? Ketika tanaman bete dimakan oleh hama atau serangga dan masuk ke dalam pencernaannya, maka gen bete tadi akan menghasilkan protein ceri, yaitu protein ini dapat merusak pencernaan dari hama atau serangga sehingga membuatnya mati. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk merekayasa jagung bete. Yang pertama, elektroporasi, yang kedua karbit silikon, yang ketiga penembakan partikel, dan yang keempat GenGun metode. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang proses rekayasa genetika dengan menggunakan metode GenGun metode. Pertama-tama, kita membutuhkan agrobakterium sebagai media untuk memasukkan gen BT ke dalam tanaman jagung. Plasmid dari agrotherium digunakan karena dapat menembus jaringan tanaman dengan sendirinya. Gen BT akan dipotong dengan menggunakan enzim restriksi. Begitupun dengan plasmid agrobacterium tumefaciens. Setelah dipotong, kedua gen tersebut akan disatukan dengan menggunakan enzim ligase. Setelah gen BT dan plasmid bergabung, maka akan dikultur atau diperbanyak hingga beberapa hari. Tahap selanjutnya yaitu mempersiapkan kultur jaringan untuk jagung. Kita anggap itu adalah tanaman jagung dan kita potong daunnya. Daun yang dipotong disebut dengan explant. Explant dimasukkan ke dalam suatu media yang berisi berbagai nutrisi untuk tumbuh dan berkembang dan dibiarkan beberapa hari. Setelah itu, explant akan tumbuh menjadi kalus. Pada fase inilah gen BT yang sudah dimodifikasi itu dimasukkan baik dengan cara ditembakkan atau disuntikkan. Setelah itu, kalus akan tumbuh menjadi plantlet atau tumbuhan yang sudah utuh. Nah, plantlet tadi akan diperbanyak atau digerminasi. Setelah melewati proses germinasi, selanjutnya akan masuk ke proses aklimatisasi atau tanaman dipindahkan ke suatu pot dengan suhu kondisi lingkungan. Sampai proses ini, proses rekayasa genetika jagung bete sudah selesai dan bisa ditanam di suatu lahan. Apa sih dampak negatif dan positif dari tanaman rekayasa genetika pada tanaman jagung bete? Dampak positif dari tanaman jagung bete yang pertama yaitu dapat mencegah kerusakan yang disebabkan oleh hama penggerek jagung tanpa menggunakan pestisida buatan pabrik. Yang kedua, menurunkan produksi dan ramah lingkungan. Dan dampak negatif dari rekayasa genetika pada jagung bete yaitu seperti yang kita ketahui bahwa larva atau hama Lepidoptera adalah salah satu jenis larva spesies kupu-kupu yang mana bila ternyata jagung bete ini dapat menyebabkan kematian pada jenis larva tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan keseimbangan ekosistem akibat musnahnya plasma nutfah kupu-kupu tersebut. Jadi itulah hasil dari rekayasa genetika pada tanaman jagung bete. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.